Hai, apa kabar semua? Sudah pakai Scarlett hari ini? Ups, ternyata udah habis nih body lotionnya. Tenang aja, masih ada yang lain. Nah, yang ini kita buang aja ya. Iya, jangan dibuang guys. Kita upcycle aja yuk. Apa sih upcycle? Nah, jadi upcycle itu memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah untuk menjadi manfaat lainnya. Seperti wadah bekas produk Scarlett ini bakal gue pergunakan lagi. Kira-kira buat apa aja ya? Tapi sebelumnya dicuci dengan bersih ya. Jangan sampai masih ada sisa sabun atau body lotion di dalamnya. Gunakan sikat botol atau sikat gigi bekas seperti ini untuk membersihkan bagian dalam botolnya. Wadah bekas body scrub ini sudah bersih. Sekarang kita pergunakan yuk. Kira-kira buat apa ya? Nah, cocok banget nih buat penyimpanan, ikat rambut, ataupun gelang, ataupun cincin dan lain-lain agar tidak berantakan. Nah, jadinya lebih rapi kan? Kalau wadah body lotion ini manfaatnya banyak banget. Bisa jadi tempat sabun cuci tangan seperti ini, atau sabun cuci piring, sampo, atau sabun mandi. Untuk wadah body scrubnya, gue pergunakan untuk tempat tanaman. Potong tanaman sesuai ukuran, kemudian dimasukkan langsung ke dalam botol yang diisi air. Nah, cara seperti ini disebut menanam menggunakan media air. Tapi tidak semua tanaman loh bisa ditanam dengan media air seperti ini. Jadi sebelumnya cari tahu dulu ya. Menanam dengan media air adalah cara yang cukup praktis dan simple. Tinggal ditambahkan lagi airnya jika sudah mulai menyusut. Kalau wadah facial washnya kira-kira buat apa yo? Botolnya cocok banget nih buat memindahkan isi body lotion ke dalam wadah yang lebih kecil. Jadi inget ya, kalau ada wadah bekas Scarlett jangan dibuang, siapa tahu bisa di-upcycle seperti ini. Nah, kalau sudah dipindahkan tempatnya, body lotionnya bisa dipakai kapan aja dan di mana aja. Jadi bisa lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Oke, selamat mencoba ya. Hai, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Sekarang gue ada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk di daerah Pik. Jadi tinggal keluar dari tol Pik langsung belok kiri. Pokoknya deket banget dan lokasinya nggak nyangka asri ini. Kalau misalnya mau berkegiatan di sini bisa banget, banyak banget kegiatannya, menyusuri mangrove atau trekking sambil santai-santai. Jadi kesini tuh enak banget kalau pagi hari atau sore hari menikmati suasana seperti ini. Oke, ini gue
udah sama Mas Dika. Jadi ternyata kawasan mangrove ini kan gue pikir itu memang dikelola sama pemerintah, tapi ternyata enggak loh, dikelola personal. Gimana nih awal mulanya nih? Wah, oke. Jadi memang kalau bicara awal mula, hampir seluruh pesisir Jakarta Utara itu dulunya sekitar tahun 1900-an merupakan sebuah ekosistem hutan mangrove, kawasan hutan mangrove ya. Terus seiring berjalannya waktu, pada tahun 1960-an itu tuh terjadi konversi lahan secara masif. Hampir semuanya itu berubah fungsi menjadi lahan tambak. Tambak ikan, tambang udang, sebagian ilegal, sebagian legal. Dan kemudian founder kami, Ibu Murniwati Harahap, itu siapa? Itu siapanya Mas Dika? Nenek saya, opung saya itu tuh menemukan kawasan ini. Terus beliau memang pecinta tanaman banget, hobi berkebun, hobi bercocok tanam segala macam. Melihat potensi ini bisa menjadi tempat edukasi dan tempat berkumpulnya bagi masyarakat banyak. Kemudian bangunan-bangunan serta fasilitinya yang ada ada kayak bangunan pondokan-pondokan. Yes. Itu resort ya? Jadi ada beberapa tipe juga, ada yang camping tent, yang tenda-tenda camping, itu biasanya buat anak-anak pramuka atau anak-anak SMP, SMA yang mau kegiatan, LDKS atau apa gitu-gitu. Sama penginapan-penginapan untuk keluarga. Itu ada beberapa yang villa 3 kamar, villa 2 kamar, ada honeymoon suite-nya juga ada. Honeymoon suite. Ya, mau dicoba aja. Buat mengakomodir semuanya lah gitu. And then ya udah, alhamdulillah mulai tahun 2011 semenjak adanya mulai fasilitasnya udah mulai rame, ada aktivitinya juga untuk speedboat segala macem, orang-orang mulai datangan ke sini. Mulai gitu. Ngeh ya. Yes. Mulai ngeh kalau di pinggiran Jakarta itu ada hutan mangrove. Kan biasanya kan kita kalau mau ke pinggir-pinggir yang tahu apa sih Ancol paling ya, sekitar situ. Sebenarnya kalau gue tuh udah tahu ini sejak tahun 2015 itu, tapi kan kegiatannya masih ya sebatas jalan-jalan santai. Dan sekarang fasilitasnya udah banyak, yaitu keliling-keliling pakai kayak, speedboat ya. Dan memang karena kawasannya kawasan konservasi di sini, jadi aktiviti paling utamanya adalah penanaman. Nah, jadi kamu bisa ikut datang ke sini menanam, nanti bisa ikut turun atau mau titip tanam. Nanti ketika 2 atau 3 tahun lagi kamu berkunjung ke sini, lihat, oh itu pohon saya dulu. Oh udah sekarang udah segini, udah tinggi, itu yang aku suka sih. Bibit mangrove itu bisa dibeli di sini langsung. Berapa satu bibitnya? Satu bibitnya, satu pohonnya itu harganya 15.000. Tapi kalau seandainya mau penanaman itu karena ada tambahan seperti bronjongnya atau keranjang bambu, terus patok bambunya juga, itu dipaketi harganya kurang lebih 115.000. Jadi satu paketnya 115. Kalau misalnya nggak mau nanam sendiri bisa nitip ya. Betul. Jadi bisa langsung ntar kapan balik lagi. Oh itu gue tuh yang nanam, itu bibit gue. Jadi berkontribusi. Karena memang salah satu cita-citanya Ibu Murni juga ini adalah persembahan saya untuk masyarakat Jakarta. Luar biasa. Lahan hijau yang besar ini yang dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen ini saya persembahkan untuk Jakarta. Itu waktu itu amanah beliau. Jadi yang penasaran mau lihat seperti apa nih kawasannya, harus ke sini. Oke? Nah, ini salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan di Taman Wisata Alam Angke Kapuk ini. Nah, ada beberapa kegiatan nih, bisa naik speedboat, bisa padding nih, namanya padding atau mendayung. Ini ada harga-harganya, jadi terserah teman-teman mau ngapain, mau merasakan sensasi mengelilingi mangrove itu menggunakan apa, mau naik speedboat atau pakai perahu dayung,
Itu ada harga-harganya. Terus juga ada paket mengeksplor mangrove. Nanti ada nganterin juga itu selama 2-3 jam. Ada harga paketnya juga. Jadi di sini nggak cuma kita jalan-jalan aja, tapi juga bisa keliling-keliling mangrove. Sampai di dalam-dalam sana. Jadi sebenarnya gue kesini ini mau ngikutin kegiatannya si Shoulder dalam rangka ulang tahunnya yang ke-7. Happy birthday si Shoulder. Terima kasih. Nah, jadi salah satu kegiatan si Shoulder adalah penanaman mangrove. Nah, kalau kita lihat ini ada pembibitan mangrove. Punyanya si Shoulder yang mana? Yang ini. Jadi hari ini kan kita totalnya menanam 210 bibit. Jadi mantap. sebagian akan ditanamin hari ini gitu, dan sisanya akan kita bibitin. Nah, ini hasilnya. Jadi ini cabut sebentar ya. Jadi ini adalah bibit mangrove yang baru banget jatuh. Jadi jatuhannya biar nanti bisa ditanemin di area konservasinya, kita lakukan pembibitan dulu. Nanti setelah 1 bulan itu akan jadi kayak gini. 1 bulan sampai 3 bulan nanti akan kayak gini, baru Cepet ya? siap tanam. Nih. Gitu. Ini bibit mangrove yang siap untuk ditanam, dan sebenarnya nggak susah ya buat pembibitan mangrove itu, cuma Nggak tinggal susah, karena emang udah jatuhannya itu udah jadi bibit. Nah, yang udah ideal untuk ditanam yang ini berarti Agak lebih gede lagi biar kuat. Jadi nanti ada di area penanaman. Nah, oke. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja nanam. Medina mau nyemplung juga. Kita nyemplung. Sip. Oke, ini waktunya kita penanaman. Ini ada mangrove atau bibit mangrove yang udah ditanam di sekitar sini. Nih, lumayan udah banyak. Dan lokasi yang untuk kita tanam nanti di ujung sana. Dan ternyata dalam sampai segini, buset. Ini mah bukan nyemplung, berenang. Yuk. Gitu. Medina tuh pegangin itu. Jam tangannya ini nggak? Sip. Nggak apa-apa. Oke. Mantep. Nyemplung. Agak gue. Terus si Teta jadinya nyemplung. Gak mau. Ayo Kak, aman Kak. Geli-geli. Ahoy. Geli-geli nyoy. Kagak bener nih. Masa banyakan yang nontonin daripada yang nyemplung? Enggak. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Ada lagi nggak? Nontonin banyak banget. Apa lagi? Gila, tinggi banget itu, sudah ada. Ini kan Bibitnya mana? Langsung ditaruh di Ah, ini. Oke, kumpul semua. Ini dong, Kak. Ayo, Beng. Si Soldier. bambu patok. Mari kita tanam. Patok satu. curang nggak berpindah. Bapak masih ada. Bapak, Oke. kakinya tenggelam nih, nggak bisa gerak ini. Apa bibitnya ditaruhnya di bonjongnya diikat. Oke, ayo. Oke. Bantuin ya. Gimana nih? Satu-satu dulu. Nah, gimana caranya nih, Pak? Pak, jadi Pak. Caranya kita masukin ke dalam bronjong yang udah kita siapkan. Kita tekan dikit, langsung kita ikat mati. Oke. Iya. Jadi udah ada tempatnya ya? Udah ada tempatnya masing-masing.
Dijejekin gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi kalau di sini nih masing-masingnya udah dikasih kayak bronjong bilangnya. Jadi nggak langsung dimasukin ke dasar. Kalau masukin langsung dasar kita tenggelam. Harus nyelup. Ini ada lokasinya. Nggak kelihatan sih soalnya butek. Jadi ada tempatnya gitulah besar. Tinggal dikorek, ada lumpurnya. Terus tinggal dimasukin. Ini. Dan di sampingnya ini kan ada bambu nih. Nah bambu ini nanti diikat, bibitnya diikat di bambu biar nggak lari kemana-mana. Udah deh. Talinya mana ya? Mari, ini deh ya. Pak, disimbulnya agak lowor apa gimana nih Pak? Agak ikat mati. Gini aja, gini ya. Gini. Iya. Ini sampai nancep ke dalam banget nih Pak. Nggak usah. Taruh biasa aja. Taruh biasa. Mana nih talinya? Oh ini talinya. Nih ada talinya nih. Ini dapat. Kita ikat di bambunya. Jadi kalau misalnya ada air pasang, air surut, dia jadi nggak lari kemana-mana. Yang depan masih ada itu bibit. Udah deh, gampang kan? Mantap. Pegang bambunya aja nggak apa-apa. Oh ada lagi. Aku begini. Jangan nggak usah malu, ngadep kanan tuh. Lagi kegiatan cleaning up cleaning up sampah-sampah di sekitar mangrove menggunakan perahu sampan. Itu motorisnya Ibu Dini. Tapi dari tadi dayungnya bingung, mencong-mencong. Lokasinya kayak begini. Waduh enak banget ya kalau buat santai-santai ngedayung. Tuh banyak banget loh tamu-tamu tuh yang menggunakan kayak. Jadi yang kayak yang sendiri, yang berdua. Jadi lebih santai. Sampah-sampahnya. Dari tadi yang kita banyak dapetin tuh botol plastik,
Tuh, sama gelas plastik. Ini sayang sekali lagi pasang airnya, jadi kalau buat bersihin sampahnya agak-agak ribet soalnya dia pada apa ya, maksudnya di samping-samping situ agak susah memang kalau pakai perahu sampah. Paling gampang sebenarnya pakai perahu kayak yang sendiri tuh kan single, jadi gampang melipir-melipirnya. Cuman tadi ada beberapa yang kita berhasil dapet. Banyak banget yang nyangkut-nyangkut di pinggir-pinggir, di akar-akar pohonnya, banyak plastik, botol-botol plastik juga. Kelihatannya sih bersih, cuman kalau kita deketin tuh banyak sampah. Kita liatin sampahnya. Liatin sampahnya di mana, Din? Dibuka gini aja ya. Jadi tadi karena lagi pasang, kita dapetnya nggak banyak, tapi tadi cuma sebentar juga kan kita kelilingnya. Setengah jam ada ya? Setengah jam. Kalau dilihat dari hasil sampah yang kita dapat, kayak botol, ini plastik makanan, ini snack, ada styrofoam botol. Ini artinya sampahnya ini berasal dari pengunjung. Kemungkinan besar gitu. Emang kayak misalnya gelas-gelas ini ya. Gelas, ini kan gelas plastik. Ini artinya kepedulian pengunjung sama kebersihan di Taman Wisata Alam Mangrove Peak ini masih, menurut kita masih kurang ya. Jadi karena masih banyak banget di pinggir-pinggir yang nggak kena sama kita tadi. Jadi memang seharusnya sih, ini kan tempat udah bagus banget ya, udah asri. Bagi gue nih gue ngerasa kayak mangrove di daerah-daerah situ loh, di pedalaman-pedalaman. Hampir sama seperti ini, cuman memang karena ini memang tempat wisata, jadi memang harus dijaga banget kebersihannya. Kelihatannya sih kalau kita keliling-keliling kayaknya bersih, tapi kalau dideketin itu banyak sampah-sampah kayak gini. Jadi sampah-sampahnya tuh udah menyatu sama lumpur-lumpur, sama tanah, jadi warnanya sampai udah berubah kayak gini nih. Tuh. Kalau plastik ini kan susah keurai ya, Makanya 500 tahun baru keurai, padahal kita pakainya paling cuma 10 menit. jadi memang harus kesadaran teman-teman, kesadaran pengunjung juga, kalau habis beli cemilan, makan, jangan dibuang sembarangan. Ini sebagian yang kita dapat, teman-teman yang lain juga ngambil, mudah-mudahan dapat banyak. Kan kalau juga udah ya. kayak gini nih nggak bisa di recycle lagi karena udah terkontaminasi sama tanah. Gitu ya? Jadi udah kalau nggak bisa. Ini kalau kayak gini diapain? udah langsung ke TPA kalau kayak gini. Oh, udah dibuang aja ya? Dibuang aja, nggak bisa diolah. Dapat apa? Ini Banyak tuh ibu sedotan, terus kemas apa namanya gelas plastik, sama nih. Ada sendal, ada botol minum. styrofoam juga banyak banget. Ini hasil teman-teman udah ngumpulin sampah-sampahnya. Tadi udah kita lihat kan, mayoritas sampah yang kita dapat adalah plastik, botol plastik sama snack-snack yang dalam kemasan plastik. Nah, ini sebenarnya sebagian kecil kegiatan yang dilakukan sama teman-teman Seasoder, dan kegiatan ini akan terus dilakukan beberapa kali di kawasan sini maupun di kawasan mangrove dimanapun juga. Terima kasih yang udah menonton. Like, subscribe, and comment.